Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandi Ahmad Jaina bersama dua orang rekan saya, Indriani Puspaningrum dan Reni Suwandi. Kami dari UNJ akan menjelaskan tentang pemungutan pajak melalui proses demokrasi. Perpajakan demokratis. Seperti halnya negara demokrasi yang menyebutkan bahwa pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, begitu pula dengan pajak. Maksud dari hal tersebut berarti penghasilan atau anggaran dana suatu negara yang berasal dari rakyat yang dilakukan melalui pemungutan pajak atau berasal dari kekayaan alam yang terdapat dalam negara tersebut yang harus dibayar oleh rakyat, atau bisa juga disebut sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat umum. Tercantum dalam pasal berapa pajak itu, di Indonesia, pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak. Kewajiban bayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, saya Reni Suwandi Adia Puspita ingin melanjutkan pembahasan mengenai pemungutan pajak yang dilakukan melalui proses demokrasi. Sering kita lihat slogan-slogan seperti orang bijak, taat pajak. Slogan ini selalu dikampanyekan secara masif oleh pemerintah baik melalui media cetak maupun media elektronik. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu agar masyarakat bisa taat membayar pajak karena pajak ini merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan negara selain dari penerimaan negara bukan pajak dan hibah, baik dalam luar negeri yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Namun, saat ini masih banyak loh masyarakat yang belum taat membayar pajak. Karena apa? Karena minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat dari pajak itu sendiri. Lalu, apa sih manfaat pajak bagi negara? Kita simak bareng-bareng yuk. Manfaat yang pertama, yaitu membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Manfaat yang kedua, membiayai pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat dan pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self-liquidating dan tidak reproduktif seperti pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Manfaat yang terakhir atau manfaat yang keempat yaitu membiayai pengeluaran yang tidak produktif, seperti pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang, dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang. Mendengarkan penjelasan dari kedua rekan saya, maka izinkan saya, Indriani Puspaningrum, untuk melanjutkan pembahasan. Oke, langsung saja. Selain bermanfaat bagi negara, ternyata pajak juga bermanfaat bagi masyarakat umum loh. Seperti pertama, perbaikan fasilitas umum dan infrastruktur seperti perbaikan jalan raya, jembatan, sekolah, bendungan, taman kota, dan rumah sakit. Kedua, adanya perbaikan pertahanan dan keamanan seperti dari bangunannya, persenjataan yang lebih lengkap, perumahan, serta gaji karyawan. Yang ketiga, adanya subsidi bahan pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, pelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, keperluan dana pemilu. Yang keenam, pengembangan alat transportasi massal. Yang ketujuh, adanya perbaikan angka kekurangan gizi dan juga membantu bidan dan dokter untuk memberikan fasilitas kesehatan secara gratis. Oleh karena itu, yuk kita bayar pajak. Karena dengan kesadaran membayar pajak, maka Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Jadi, pajak tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat sendiri serta pemerintah. Terima kasih teman-teman sudah mau mendengarkan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf atas kesalahan yang mungkin kami lakukan. Dan jangan lupa bayar pajak ya. Dadah!